Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Retno Devita Eskom MKM, dan perkenalkan nama saya Amagus Priyanti dengan nomor BP 22101152620013. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul yaitu media pembelajaran berbasis IoT untuk anak-anak, memahami pengoperasian sistem komputer melalui permainan. Maka kita berpikir bagaimana cara terbaik memperkenalkan teknologi kepada anak-anak tanpa membuat mereka merasa sedang belajar. Di era sekarang ini teknologi berkembang dengan sangat pesat. Anak-anak tumbuh dengan teknologi, tapi tidak dari semua mereka memahami cara teknologi tersebut. Jika kita memperkenalkan sistem komputer dengan cara yang menyenangkan, tentu itu akan menjadi bekal dan yang sangat berguna. Proposal ini merupakan upaya untuk menjembatani dunia bermain dan dunia belajar dengan memanfaatkan teknologi IoT sebagai sarana pembelajaran interaktif dan mudah dipahami oleh anak-anak. Melalui presentasi ini, saya akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, serta rancangan dari media pembelajaran yang saya ajukan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi yang sangat pesat menuntut penguasaan sistem komputer sejak usia dini. Anak-anak generasi digital membutuhkan metode belajar yang interaktif, visual, dan menyenangkan. Pembelajaran sistem komputer di sekolah dasar bersifat konvensional sehingga kurang menarik dan sulit dipahami anak. Diperlukan inovasi media pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai karakteristik anak. Selanjutnya, rumusan masalah yaitu bagaimana merancang media pembelajaran berbasis IoT, bagaimana bentuk permainan edukatif yang tepat, seberapa efektif media ini dalam meningkatkan pemahaman anak. Tujuan penelitian yaitu perancangan media IoT menggunakan ESP32, sensor LED, buzzer, dan OLED untuk simulasi proses komputer secara interaktif. Bentuk permainan edukatif yaitu game sederhana berbasis sentuhan atau tombol dengan umpan balik cahaya, suara, dan tampilan visual. Efektivitas media yaitu meningkatkan minat, pemahaman, dan keterlibatan anak dalam mempelajari konsep sistem dasar sistem komputer. Manfaat penelitian yaitu secara teoritis menambah literatur media IoT, penguatan teori pembelajaran anak. Secara praktis, media baru bagi guru dan orang tua dan meningkatkan minat anak terhadap komputer. Hipotesa yaitu diharapkan media pembelajaran berbasis IoT dapat meningkatkan pemahaman anak-anak mengenai cara pengoperasian sistem komputer secara lebih interaktif dibandingkan metode konvensional, dan diharapkan penggunaan permainan berbasis IoT dapat menarik minat belajar anak-anak dalam memahami sistem komputer. Diharapkan anak-anak dapat lebih cepat memahami konsep dasar sistem komputer melalui media pembelajaran berbasis IoT yang dikemas dalam bentuk permainan. Kajian literatur yaitu anak-anak belajar lebih cepat lewat interaksi langsung dan media visual seperti permainan, dan IoT menghubungkan perangkat ESP32, sensor, LED, buzzer untuk media belajar interaktif. ESP32 memproses input dari sensor dan mengeluarkan output suara, cahaya, atau tampilan. Bermain sambil belajar membuat anak lebih paham konsep dasar sistem komputer. Komponen yang saya gunakan yaitu ESP32 sebagai otak utama alat yang mengontrol input, push button, sensor sentuh, dan output, LED, buzzer, serta menjalankan logika permainan edukatif. Selain itu, ESP32 mendukung koneksi IoT seperti Wi-Fi,
dan Bluetooth untuk pengembangan lebih lanjut. Dan selanjutnya saya menggunakan push button, yaitu komponen input sederhana yang berfungsi sebagai saklar. Saat ditekan, rangkaian akan terhubung on, dan saat dilepas, rangkaian akan terhubung putus. Digunakan untuk memberikan perintah atau sinyal microcontroller seperti ESP32. Selanjutnya buzzer, yaitu menghasilkan suara atau bunyi saat dialiri listrik. Layar OLED, yaitu dapat menampilkan teks, gambar atau grafik dengan konsumsi daya rendah dan tampilan tajam. Cocok digunakan untuk menampilkan informasi pada alat berbasis microcontroller seperti ESP32. Sensor sentuh, yaitu mendeteksi sentuhan jari manusia tanpa tekanan fisik, menghasilkan sinyal listrik sebagai output. Dan LED memancarkan cahaya saat dialiri arus listrik. Berikut kerangka penelitian saya. Yang pertama yaitu pendahuluan tahap awal, mencakup latar belakang permasalahan masalah, tujuan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian atau proyek yang akan dilakukan. Lanjut, kajian literatur, studi terhadap penelitian sebelumnya, dan teori-teori pendukung yang relevan dan pendukung dan termasuk teknologi IoT, media pembelajaran, dan sistem komputer. Lanjut, analisis sistem, yaitu menganalisis kebutuhan sistem baik dari perangkat keras atau perangkat lunak, serta bagaimana interaksi pengguna dengan sistem yang akan dirancang. Perancangan alat dan pemrograman, yaitu merupakan inti dalam pengembangan sistem. Tahap ini terbagi beberapa jalur, yaitu push button, yaitu ESP32 sebagai board utama untuk mengontrol sistem, dan push button yaitu digunakan sebagai input dari pengguna. Dan layar OLED yaitu menampilkan output visual seperti instruksi atau hasil interaksi. Lanjut dengan jalur microcontroller, yaitu bertugas mengelola input-output dari komponen lain. Sensor sentuh sebagai deteksi sentuhan sebagai input tambahan, dan buzzer yaitu deteksi sentuh, yaitu memberi umpan balik berupa suara. Dan LED sebagai indikator visual memungkinkan benar atau salah atau status sistem. Lanjut dengan entity, yaitu entity sebagai presentasi data atau objek sistem yang dirancang. Perancangan sistem yaitu desain alur logika dan alur data sistem. Pembuatan sistem yaitu proses implementasi atau pengkodean program sistem pembelajaran tersebut. Lanjut, integrasi microcontroller, yaitu semua komponen dikontrol oleh microcontroller sebagai pusat kendali sistem, mengatur bagaimana input-output bekerja secara bersamaan. Pengujian sistem yaitu sistem diuji untuk memastikan fungsional dan stabilitas. Hasil tes yaitu menguji apakah perangkat keras seperti tombol, sensor berjalan dengan baik. Software test yaitu menguji program berjalan sesuai yang diinginkan atau yang diharapkan. Hasil tes yaitu menilai apakah hasil pengujian sesuai dengan tujuan sistem. Evaluasi sistem yaitu tahap ini digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki sistem sebelum benar-benar diterapkan. Implementasi sistem yaitu sistem siap digunakan dalam sistem nyata, yaitu sebagai media pembelajaran interaktif bagi anak-anak untuk mengenal
pengoperasian sistem komputer melalui permainan. Lanjut, analisis sistem. Kebutuhan belajar interaktif untuk anak memahami sistem komputer. Solusinya yaitu permainan edukatif berbasis IoT, sensor, dan output visual auditory. Output, anak paham konsep input, proses, output, strong lewat bermain. Perancangan dan pemrograman yaitu perangkat keras, microcontroller, IoT dengan sensor input dan output LED buzzer. Perangkat lunaknya yaitu aplikasi mobile, web sebagai media interaksi dan paduan. Pemrograman Arduino untuk mengatur logika alat dan koneksi IoT. Pemrograman yaitu media belajar kebutuhan media belajar interaktif untuk anak memahami sistem komputer. Solusinya yaitu permainan edukatif berbasis IoT, sensor, output visual auditory. Output, anak paham konsep input, proses, output lewat bermain. Implementasi lapangan yaitu metode anak diberi permainan selama 30 menit, observasi interaksi, pemahaman, antusiasme. Hasil implementasi yaitu media dapat digunakan secara mandiri oleh anak. Peningkatan motivasi dan ketertarikan pelajar. Kesimpulan dan sarannya yaitu kesimpulan IoT efektif tingkatkan pemahaman anak. Anak-anak lebih aktif dan tertarik dan dapat diadopsi di SD sebagai metode alternatif. Saran, dikembangkan variasi permainan dan tambahkan fitur sensor atau output baru. Lakukan uji coba di lebih banyak sekolah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.